Oke, teman-teman LPPL masih bersama tamu saya, Muhammad Prasetyo dari BPP Bintang Arah terkait dengan bincang-bincang kita IAA, insol asetik asid yang ini menurut beliau ada sebagai kontrol tanaman ya Mas Tio ya. Walaupun kita masih menggunakan pupuk-pupuk tapi setidaknya dengan menggunakan IAA ini ada penambahan hasil ya Mas Tio ya, sekitar 20-30% dan itu luar biasa sekali. Mas Tio, sekarang berdasarkan apa namanya bimbingan dan penyuluhan dari teman-teman di BPP Bintang Arah nih Mas Tio ya, bagaimana tanggapan para petani Mas Tio terkait dengan IAA ini? Barangkali mereka kan ada pertanyaan-pertanyaan tertentu lah, apalagi ini kemudian kayak apa mau olahnya dan kayak apa hasilnya. Nah ini apakah sudah bisa katakanlah dibuktikan Mas Tio terkait dengan IAA ini bagi para petani dan bagaimana cara-cara untuk membuat mereka menjadi bisa lebih paham tentang IAA ini ya? Iya. Ya, terima kasih Pak Tono. Ya benar, kami sebagai penyuluh pertanian lapangan bukan sekedar menyampaikan saja. Artinya dengan adanya teknologi ini kita coba dulu, kita aplikasi dulu di lahan kami, di lahan BPP sebelum disampaikan ke tingkat lapangan atau tingkat petani. Nah, dari yang dipaparkan kami tadi, dengan adanya itu bisa meningkatkan produksi. Jadi mereka melihat langsung kondisi di tanaman yang demplot lah istilahnya, yang kami uji coba di lahan BPP, melihat langsung hasil, terus tanamannya seperti apa segala macam. Secara manusiawi mereka tertarik. Nah, karena sudah tertarik, kita mudah untuk mempengaruhi, artinya merubah kebiasaan mereka yang biasanya petani komersial. Petani komersialnya seperti ini, Pak. Ia menggunakan pupuk kimia sebanyak-banyaknya, menggunakan pestisida mungkin dioplos apa segala macam untuk tujuannya satu, untuk meningkatkan hasil. Sebenarnya bagus saja tujuannya itu, cuma dari segi produksinya biayanya mahal ya. Oh gitu. Nah, iya, ini sebagai solusi untuk menurunkan biaya produksi. Nah, dari hal seperti itu kita sampaikan, dan petani yang mau mencoba, karena kita proses Pak ya, karena penyuluhan ini kan proses, tidak bisa seperti balikan telapak tangan langsung jadi gitu ya. Jadi 1-2 orang yang minat kita dampingi Pak. Kalau itu mereka berhasil, kita buat testimoninya Pak. Testimoninya kita buat video, kita sebarkan. Nah nanti teman-teman waktu saat pertemuan kelompok tani diselipkanlah itu untuk menarik minat bagi petani untuk bisa menggunakan teknologi ini. Karena prinsip petani kan mereka maunya praktis ya Pak ya. Iya. Nah dengan adanya pertemuan kelompok ini, kita bina di kelompoknya, kita buat pelatihan lah di sana. Kalau sudah ada produknya, nanti bisa dibagi ke masing-masing anggota seperti itu. Oke. Selama ini respon yang didapat begitu ya Pak, kita sudah memberikan pelatihan, kemudian apa namanya pembinaan penyuluhan bagi petani dengan kelompok-kelompok tani. Apakah sudah ada respon dari petani di Bintang Arah khususnya nih Pak Tio ya, untuk menerapkan IAA ini Mas Tio? Ya, responnya sudah lumayan bagus Pak. Dari beberapa tahun kita perkenalkan IAA ini, hampir persentase itu 30-40% yang para petani ya, yang sudah mulai tertarik untuk menggunakan ini. Nah, cuma kita jaga itu konsistensinya aja. Nah, karena tahu sendirilah kalau yang distributor obat segala macam tuh banyak masuk ke tempat kita kan. Ya, menawarkan produknya, promo-promo apa segala macam. Nah, kita menjaga konsistensinya itu aja lagi, Pak. Artinya kalau bisa bertambah luas, alhamdulillah. Tapi konsistensinya itu yang kita jaga. Mas Tio, kita beralih pada hal teknis ini Mas Tio ya. Siap. Tadi umum saja. Mas Tio, tadi Anda katakan bahwa bahan-bahan untuk membuat apa namanya IAA ini cukup mudah. Ada dari kentang, dari umbi-umbian. Itu secara umum Mas Tio bisakah memberi gambaran caranya begini gitu loh untuk membuat itu Mas Tio. Tadi ada fermentasi segala macam. Apakah juga harus diberi semacam apa namanya A5 kah itu? Seperti hal-hal yang lain, pupuk-pupuk yang lain atau bagaimana caranya? Secara umum saja Mas Tio. Iya. Untuk pembuatannya itu memang dari bahan-bahan yang sudah kita prediksi mengandung IAA, kita dapat itu dari literatur atau penelitian dari jurnal-jurnal
bahwa bahan-bahan dari tanaman yang banyak mengandung kandungan IAA itu seperti kentang, terus umbi-umbian, kacang-kacangan dan jagung. Nah, bahan-bahan itu kita haluskan, terus kita cairkan kan, cairkan. Nah, dalam 10 liter larutan cairan itu kita yang sudah jadi nih. Ya, yang kita kasih alkohol. Nah, alkohol terus perbandingannya nah kita anggap aja kita membuat 40 liter cairan ya. Iya. 40 liter cairan dari bahan-bahan tadi kita cairkan kita hancurkan, kita dapat cairannya itu 40 liter. Dari 40 liter itu kita kasih glukosa. Glukosa itu larutan gula, bisa itu dari gula aren, terus pakai gula pasir ataupun pakai molase. Itu perbandingannya 1:40. Nah, dari larutan itu kita ambil 10 liternya kan, perbandingannya lagi 10 liternya kita kasih 1 mililiter alkohol. Yang kita campur, kita buat di dalam satu tempat, anggap aja tank yang 20 liter kan, tank 20 liter kita bagi 2, 20-20. Nah, kita tutup rapat, terus ujung penutupnya itu kita kasih lubang, kita kasih selang untuk sirkulasi udara. Nah, cuma di ujungnya lagi yang keluarnya selangnya itu kita buatkan di dalam botol yang berisi air untuk supaya tidak terkontaminasi seperti itu. Oke, Mas Tio, dari katakanlah sekian banyak bahan-bahan itu tadi seperti kentang, umbi-umbian, bukan kacang-kacangan, jagung bahkan itu, katakanlah dibutuhkan berapa kilo untuk bisa mendapatkan hasil akhir sekian liter, begitu kira-kira Mas Tio? Ya, kalau dari pengalaman kami, kita pilihan sih sebenarnya dari bahan-bahan itu. Kalau ada semua kita bisa campur, kalau tidak ada beberapa bagian pun tidak jadi masalah. Nah, intinya itu bahan itu kita hancurkan kan, kita campur air. Nah, biasanya untuk 10 kilo itu cukup untuk larutan 40 liter cairan. Dari bahan-bahan tadi kita hancurkan, dicampur 10 liter air. 10 liter air jadi 40 liter. Ya, artinya kita perah untuk jadi 40 liter air. Ya. Jadi dari 40 liter itu sudah jadi nih. Ya. Ya, jadi kemudian itu bisa diaplikasikan untuk berapa luas lahan nih Mas Tio? Misalnya karetkah itu atau tanaman palawijakah itu misalnya? Tentu saja berbeda-beda Mas Tio ya, untuk tanaman karet sekian banyak, palawija sekian banyak, kemudian ini beda. Tapi secara umum bagaimana Mas Tio? Iya. Untuk aplikasi dari cairan atau fermentasi itu, bisa fermentasi kan kita lamanya 14 sampai 21 hari. Nah, sudah jadi kan. Kita fermentasi, terus larutan itu kita ambil 200 mili. 200 mili saja ya? Untuk pengeceran, kita ecerkan lagi ke 10 liter. Nah, indungnya tadi ya? Indungnya 200 mili, kita encerkan lagi ke 10 liter air. Nah, aplikasinya bisa disemprot ke bagian tanamannya. Oh ya? Atau dikocor. Oh, dikocor. Nah, dikocor. Untuk kebutuhan satu tanaman nih tergantung kondisi tanaman ya. Artinya kalau tanamannya tamannya bisa kita horti aja dulu. Kalau itu cukup 1 cangkir aqua itu aja, satu tanaman atau 2 atau 3 tanaman. Kalau tanaman sudah besar itu sekitar 2 literan lah satu tanaman, kita kelilingkan di sekitar perakarannya. Oke. Mas Tio, oke lah, kita sudah melakukan aplikasi ya Mas Tio ya. Kemudian ini kan ada kadaluarsanya kah Mas Tio? Atau begini dulu, sebelum ke sana Mas Tio, ketika kita membuat tadi Mas Tio jelaskan bahwa teknisnya sekian liter air, banyaknya bahan-bahan sekian banyak begitu ya. Tentu saja ada kadaluarsanya Mas Tio. Tanda-tandanya bagaimana? Tanda-tanda bahwa ketika sebelum kadaluarsa Mas Tio ya, kita kan sudah jadi nih. Bagaimana kita memastikan bahwa itu sudah jadi Mas Tio? Adakah tanda-tandanya, misalnya warnanya berubahkah? Atau baunya lebih menyengatkah? Atau bagaimana? Ketika kita membuat nih, dan kemudian setelah itu adakah masa kadaluarsanya dari setelah jadi ini Mas Tio? Ya. Tanda yang sudah jadi biasanya menggunakan aroma yang khas. Aroma yang khas artinya enggak aromanya itu enggak busuk, cuma aroma yang khas seperti bau tape gitu ya. Bau tape ya? Ya, aroma seperti itulah. Nah, untuk menandakan barang itu sudah jadi. Oke. Nah,
Kalau yang terkontaminasi memang kalau belum jadi atau kadaluarsa lah, artinya atau dari berubah warna juga berubah, terus dari segi bau juga pasti mengeluarkan bau yang agak busuk. Oh gitu. Nah, dari pengalaman kami dengan membuat bahan-bahan fermentasi ini, kami tidak berani menyimpan lebih dari 6 bulan. Oh ya? Nah, artinya kita menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Artinya, nah itu tadi, karena kelemahan kita memakai bahan-bahan yang dari alam ini memang agak ribet untuk membuatnya. Cuma kalau kita punya kelompok tani, kita bisa memanfaatkan kelompok tani itu sebagai istilahnya tuh kegiatan lah di kelompok tani. Jadi kami tidak berani menyimpan lebih dari 6 bulan. 6 bulan. Jadi pembuatan itu disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya kebutuhan berapa orang memakainya atau luasannya berapa orang, itu yang kita buat dalam jangka waktu yang sudah kita tetapkan. Jadi aplikasi ini ada 4 tahap sebenarnya di aplikasi ke tanaman pada saat pembibitan, terus pada saat vegetatif atau pertumbuhan, terus di aplikasi itu juga, terus pada saat generatif atau perkembangan, terus yang terakhir pada saat pemasakan buah. Oh, artinya pada setiap tahap tumbuh kembangnya tanaman itu bisa ya? Iya, bisa. Oke. Dan teman-teman LPPL, seperti yang dikatakan oleh Mas Tio tadi, ketika Anda sudah membuat itu, dan ketika aromanya sudah bau-bau tapai, begitu ya, dan itu artinya sudah jadi, dan jangan disimpan lebih dari 6 bulan, ya Mas Tio ya? Menyimpannya pun kalau bisa jangan kena matahari langsung. Jangan kena matahari ya? Di tempat yang agak ya sejuk, suhu ruang lah. Suhu ruangan ya, oke. Dan kalau toh Anda memang berkeinginan untuk bikin seperti itu, buatlah kelompok agar kebutuhan kelompok bisa terjamin, begitu Mas Tio ya? Oke. Anda pengen bergabung, silahkan lewat line telepon di 081348782112 atau lewat layanan komentar Facebook, mumpung ada Mas Tio. Dan kita akan kembali sesaat lagi setelah sajian berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman LPPL. Pagi hari ini kita kembali di program Mitra Tani. Dan segera saja saya perkenalkan tamu kita di pagi hari ini. Beliau adalah Muhammad Prastio dari BPP Bintang Ara. Assalamualaikum, Mas Tio, apa kabar? Kabar baik, Pak Tono. Oke, saya panggil Mas Tio aja ya. Oke, siap. Oke, Mas Tio di BPP Bintang Ara. Coba cerita dulu, Mas Tio, tentang BPP Bintang Ara. Ada berapa orang, kegiatannya apa-apa saja, dan kantornya di mana? Barangkali masyarakat ingin ya sharing atau bertanya lah tentang hal-hal pertanian, Mas Tio. Terima kasih, Pak Tono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk hari yang ke-17. 17 ya. Mudah-mudahan lancar puasanya sampai akhir. Tidak berasa nih Mas Tio ya? Insya Allah berasa. Oke, Mas Tio. Ya. Kami dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bintang Ara, ada 9 wilayah binaan kami, mulai dari Desa Waling, Desa Usih, Bintang Ara, Desa Argomulyo, Bumi Makmur, Burung, sampai 3 daerah terpencil, Hegermanah, Panaan, dan Dambung Raya. Nah, aktivitas sekarang kami masih bergelut mendampingi, memotivasi sebagai mitra petani untuk mengatasi solusi-solusi di bidang pertanian. Jumlah pegawai yang ada di tempat kami ada 6 orang, 6 orang, termasuk 2 yang ada di BBP seperti koordinator dan PP Programa, dan 4 orang yang di lapangan melingkupi 9 desa. Seperti itu, Pak Tono. Oke, Mas Tio, selain kita bincang-bincang ini lewat radio, kita juga siarkan lewat layanan Facebook ya. Jadi buat Anda yang pengen bergabung, silahkan kita undang juga netizen untuk bisa bertanya dengan Mas Tio ini nanti ya. Terkait dengan bahasan kita, boleh ya Mas Tio ya? Boleh. Silahkan lewat line telepon di 081348782112 atau lewat komentar Facebook ya, mumpung ada Mas Tio. Dan Mas Tio, tadi Anda katakan bahwa melayani 9 wilayah di 9 desa lah, katakanlah begitu ya, di wilayah Bintang Ara dengan personil ada 9 orang. 6 orang. 6 orang ya.
6 orang, dan ada juga wilayah-wilayah yang tertinggal. Apalagi saat ini musim hujan nih Mas Tio, bagaimana caranya ya setidaknya mengunjungi lah katakanlah begitu untuk wilayah-wilayah yang terpencil dalam keadaan hujan begini, karena kita tahu di daerah untuk menuju ke sana saja sudah sulit aksesnya. Bagaimana Mas Tio? Untuk pembinaan 3 desa terpencil memang kita harus ada strategi. Oh gitu ya. Ya, strategi. Memang kita ada petugas khusus namanya penyuluh pertanian swadaya yang kita tempatkan di 3 desa tersebut. Nah, tapi untuk pembinaan biasanya kami satu tim, Mbak. Artinya kalau mau kunjungan ke sana berkala, mungkin sebulan berapa kali kita kunjungan ke sana, tapi informasi-informasi yang urgent, misalnya urgent yang harus ditangani segera itu biasanya disampaikan oleh petugas kami penyuluh pertanian swadaya di sana, bisa melalui chat WA, telepon, karena lumayan di sana sudah ada sinyal walaupun masih agak susah, cuma ada sudah sinyal ada ya. Dan alhamdulillah sampai saat ini kami tidak putus informasi untuk keadaan wilayah di sana. Tetap kami pantau dan kami amati. Alhamdulillah solusi-solusi mengenai pertanian bisa tersampaikan di daerah sana. Untuk di Bintang Ara ini mayoritas tanaman pertaniannya apa nih Mas Tio? Apakah padi atau karet ataukah yang lain, palawija misalnya? Kalau penghasilan utama atau tanaman utama memang masih di perkebunan karet, Cuma dalam beberapa tahun terakhir ini mereka sudah mulai merambah untuk mengembangkan tanaman hortikultura. Hortikultura ya. Tanaman padi gunung juga potensial di sana. Oh, padi gunung? Iya, padi gunung potensial di sana. Mereka menanam untuk kebutuhan mereka sehari-hari, untuk kebutuhan makan. Biasanya mereka mengakumulasi keperluan setahun berapa. Dan di sana untuk tanaman padi sawah agak sedikit ya, karena memang lahannya berbeda. Lahannya berbeda. Oke, Mas Tio, kita pagi hari ini berbincang-bincang terkait pemanfaatan potensi IAA atau yang disebut dengan indol acetic acid dalam mempertahankan produktivitas tanaman di tengah perubahan cuaca. Dan kita tahu seperti saat ini aja Mas Tio ya, cuaca panas, namun tiba-tiba langsung hujan deras. Ini bagaimana Pak menjelaskan terkait dengan IAA ini Mas Tio? Nah, sebelum kita mengarah ke sana mungkin ada sedikit pengantar. Pengantarnya kami sebagai penyuluh pertanian memang diharuskan untuk menyebarkan informasi, mencari informasi untuk disampaikan kepada pihak petani sebagai salah satu solusi untuk budidaya pertanian. Jadi sama-sama kita ketahui peningkatan produktivitas dan produksi tanaman pangan ini sangat wajib wajib karena didasari oleh peningkatan kebutuhan masyarakat, lain lagi penambahan jumlah penduduk dan lain sebagainya. Nah, dan peningkatan produksi ini memang banyak faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, salah satunya adalah daya dukung lahan yang berkurang. Terus yang selanjutnya adalah yang bisa mengurangi peningkatan biaya produksi. Peningkatan biaya produksi biasanya karena biaya produksi meningkat ini kadang produktivitasnya agak berkurang, agak susah karena ya itu salah satu faktornya. Nah, belum lagi selesai masalah di atas itu kita ditargetkan juga melalui pemerintah itu kan swasembada. Swasembada pangan yang mungkin sudah didengar oleh kita, ditetapkan oleh Presiden. Nah, itu salah satu faktor sebenarnya yang mesti kita jaga untuk peningkatan produksi. Oke, Mas Tio, seberapa besar Mas Tio dampak dari pemanfaatan IAA ini bagi tanaman Mas Tio? Apakah hanya dia bisa berdampak pada tanamannya saja atau juga bisa terdampak pada lahannya Mas Tio? Sebelum kita mengarah ke IAA mungkin ada sedikit cerita. Menurut informasi dari organisasi pangan dunia, kita ini sebenarnya dalam ancaman krisis pangan. Oh ya? Yang disebabkan oleh perubahan iklim. Kalau bahasa mereka tuh climate change kata mereka. Nah, jadi climate change itu ada salah satu proses jangka panjang perubahan iklim. Itu bisa terjadi
bisa dari perilaku kita manusia ataupun secara alami. Nah, seperti itu. Jadi ada ada beberapa dampak perubahan iklim itu. Yang pertama adalah secara dampaknya langsung. Biasanya itu adalah peningkatan suhu di mana peningkatan suhu ini bisa mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Nah, termasuk itu salah satunya adalah pengaruh ketersediaan air untuk tanaman. Terus yang kedua adalah yang seperti Bapak Tono sambat tadi itu kan masalah curah hujan. Nah, curah hujan ini kan sekarang susah diprediksi curah hujan. Nah, makanya pergeseran pola tanam ini sebenarnya sangat berpengaruh. Nah, kalau kita nanam diperkirakan hujan ternyata kering, ternyata airnya tidak ada, kan sangat berpengaruh berpengaruh bagi tanaman. Nah, ada juga faktor yang tidak langsung seperti peningkatan OPT. OPT itu organisasi pengganggu tanaman. Itu bisa meningkat di cuaca ekstrim seperti sekarang ini, seperti itu Pak Tono. Jadi untuk IAA sendiri sebenarnya teknologi informasi teknologi yang bisa diterapkan sebagai solusi untuk pemeliharaan tanaman agar ya itu tadi bisa fight lah, bisa bertarung pada cuaca ekstrim seperti sekarang. Bisa ini. Bertahan ya? Iya, tanamannya bisa bertahan di cuaca ekstrim seperti sekarang ini. Oke, Mas Tio tadi sudah diuraikan tentang IAA. Sebenarnya wujud ya makhluk seperti apa sih sebenarnya IAA ini, Mas Tio ya? Bagi masyarakat kalau misalnya pupuk urea udah kelihatan nih, ureanya bentuknya begini. Kemudian TSP misalnya ada bentuknya. Nah, kalau IAA ini wujudnya seperti apa ini, Mas Tio? Terima kasih. IAA ini sebenarnya singkatan dari Include Acetic Acid, kan? Itu sebenarnya hormon. Hormon ya. Hormon yang bisa mengatur, hormon penting lah untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Jadi IAA ini bisa didapat dari bahan-bahan tanaman sebenarnya. Dari alam juga ya? Dari alam juga, seperti kentang, terus ubi-ubian, kacang-kacangan, terus jagung dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya untuk mendapatkan IAA ini ada beberapa cara. Yang pertama secara ekstraksi. Ekstraksi itu artinya kita menggunakan bahan-bahan kimia, biasanya dilakukan di dalam lab dengan menggunakan tenaga ahli sebenarnya. Nah, kalau seperti ini memang agak susah untuk di petani. Apalagi di kampung. Apalagi di tempat kita kan akses apa segala macam terbatas. Itu biasanya digunakan cara kedua, yaitu secara fermentasi. Kita bisa memperoleh IAA itu dengan cara fermentasi seperti itu. Fermentasi artinya dari beberapa bahan yang ada itu sesuai dengan ketentuan difermentasi begitu. Lantas setelah itu apakah bentuknya berupa cair, kemudian pengaplikasiannya bagaimana, Mas Tio nih? Kalau bentuknya karena fermentasi kan dari bahan-bahan yang kita dapat tadi yang kita perkirakan banyak mengandung IAA yang hormon tadi itu, kita hancurkan, kita ambil, kita saring lah, kita ambil airnya. Nah, dari air itu kita campur larutan gula, terus pakai alkohol juga, kita fermentasi ke suatu tempat. Seperti anggap aja kita pakai tank ya, tank cuma atasnya kita bolongi, kita kasih selang, tadi ujung selangnya kita taruh cairan supaya tidak terkontaminasi. Nah, untuk aplikasinya bisa disemprot atau dikocor ke tanaman. Oke, sampai sejauh ini bagaimana petani bisa mengaplikasikan itu? Apakah sudah bisa ada kelihatan hasilnya, Pak Tio? Dan bagaimana perbandingannya kalau menggunakan pupuk lain misalnya begitu untuk mempertahankan kesuburan tanah atau mempertahankan tanaman ini agar bisa lebih survive ketika cuaca tidak menentu seperti ini, Mas Tio? Iya. Sebenarnya IAA ini sebagai biokontrol sebenarnya, bukan sebagai substitusi atau pengganti. Oh, bukan ya? Iya, artinya kita tetap menggunakan pupuk, cuma mungkin dosisnya agak dikurangi. Sebagai substitusi saja? Iya, bukan sebagai substitusi, malah menambah atau mengurangi penggunaan. Biasanya kita pertanian komersial menggunakan banyak pupuk kimia, nah ini agak kita kurangi sebagai biokontrol. Artinya si tanaman ini dengan adanya IAA ini dia mempunyai daya tahan tubuhnya bagus, memiliki dinding sel yang tebal. Kami harapkan dengan dinding sel yang tebal itu hama-hama dari luar lingkungan luar itu bisa tertahan oleh, artinya tidak bisa masuk ke dalam tubuh tanaman. Nah, jadi IAA ini sebetulnya sebagai
biokontrol. Biokontrol ya. Nggih. Oke. Artinya ketika tanaman sudah kita rawat sedemikian rupa, kemudian pupuknya sudah sedemikian rupa, untuk mengontrol agar tumbuh seperti yang kita harapkan diperlukan IAA, begitu kira-kira? Ya, benar itu untuk peningkatan hasil sendiri pun kalau kita dengan tidak menggunakan IAA dengan menggunakan IAA itu sangat berbeda. Hasilnya lebih banyak begitu kah? Ada peningkatan hasil kurang lebih 30% karena kami sudah pernah mencoba karena produk olahan dulu kami pernah punya POH pupuk organik hayati yang di dalamnya itu mengandung IAA. Nah, walaupun IAA-nya itu dari ekstraksi dari lab itu kami coba di tanaman padi dan tanaman buah itu bisa meningkatkan hasil. Nah, sekarang karena produk dari pabrikan itu agak susah didapat, jadi kita solusi mencari yang di alam. Ya. Menurut informasi yang kami dapat, yaitu tadi bahan-bahan seperti kentang, ubi-ubian, kacang-kacangan dan jagung itu bisa menjadi bahan. Iya, mengandung IAA. Kita fermentasinya juga menggunakan bakteri pengurai untuk mensanitasi lah, artinya mengurai bahan-bahan yang mengandung IAA tadi, biar bisa diserap oleh tanaman. Oke, Mas Tio. Nanti saya akan bertanya lagi lebih jauh tentang IAA ini, bagaimana petani bisa meresponnya, bagaimana cara membuatnya, dan hal-hal lain ya Mas Tio ya. Dan kembali kami undang teman-teman LPPL yang pengen bergabung, silahkan lewat line telepon di 0813 4878 2112 atau lewat layanan komentar di Facebook. Anda ajukan saja pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pertanian yang berhubungan dengan pola tanam misalnya dengan menggunakan IAA ini, mumpung ada Mas Tio, saya panggil begitu beliau ini, karena beliau ini sudah tidak asing lagi bagi saya. Sering ketemu ya kita Mas Tio ya. Tapi nanti setelah sajian berikut di 95,4 dan Radio Suara Tabalong serta TV Tabalong. Baik teman-teman LPPL di mana saja Anda berada, juga teman-teman petani di lingkar kawasan Kota Tanjung dan sekitarnya, bincang-bincang kita dengan Muhammad Prasetyo atau Mas Tio di kesempatan pagi hari ini terkait dengan pemanfaatan IAA untuk tanaman yang kita miliki. Dan Mas Tio, tentu saja respon masyarakat dari apa yang kita perkenalkan dalam hal ini Mas Tio ya, sudah ya bisa kita rasakan ya Mas Tio ya, dengan adanya teknologi. Ini merupakan teknologi pertanian ya Mas Tio ya. Bagaimana Anda melihat respon petani sudah mulai bisa mendapat tempat lah dari berbagai teknologi pertanian ini, salah satunya dengan IAA. Dan Mas Tio, kita sudah ada pertanyaan ini dari Andung Sutoyo Mas Tio. Terima kasih Mas Andung Sutoyo. Pertanyaannya begini Mas Tio, apakah semua tanaman merespon IAA dengan cara yang sama atau ada tanaman tertentu yang lebih sensitif terhadap zat ini? Artinya tentu saja mungkin ada tanaman-tanaman yang tidak boleh diberi ini, diberi itu, Mas Tio, atau bagaimana Anda melihat pertanyaan dari Mas Andung Sutoyo ini? Ya, terima kasih. Dari pengalaman yang sudah kami coba dan sudah kami uji, memang dari tanaman yang selama ini kami aplikasi, semua tanaman merespon dengan baik. Nah, contohnya kami sudah uji coba ke tanaman padi, terus ke tanaman horti seperti cabai, tomat, dan tanaman buah seperti langsat. Dari pantauan kami itu alhamdulillah respon yang baik. Artinya dengan penggunaan itu bisa mengurangi penggunaan pupuk-pupuk kimia dan penggunaan bahan-bahan organik lainnya gitu, seperti itu. Dari pantauan kami alhamdulillah responnya sangat baik. Nah, untuk tanaman yang tidak boleh sebenarnya kami belum sampai ke sana. Mengamatinya apakah ada tanaman yang tidak merespon seperti itu ya. Nah, kami belum sampai ke sana. Atau responnya negatif misalnya. Kalau ada nanti kita sebarluaskan, kita sampaikan. Artinya kita tidak mau juga dengan bahan teknologi yang kita berikan itu memberikan dampak negatif ke masyarakat petani atau ke tanaman.
Jadi sebaik buruknya informasi ini tetap kita sampaikan, bukan yang baik-baiknya saja. Iya. Nah, artinya kalau yang kita bagus kita katakan bagus, kalau yang ada respon negatif kita katakan ada respon negatif seperti itu. Tapi untuk saat ini responnya alhamdulillah baik. Responnya alhamdulillah baik untuk semua jenis tanaman dan belum ditemukan tanaman tertentu yang respon negatif, Pak ya. Belum. Misal saja ada tanaman tertentu ketika diberi IAA tumbuh subur hasilnya banyak, tapi pada tanaman jenis lain justru tidak berkembang, bahkan mati itu sampai saat ini belum ditemukan ya. Oke, Mas Tio, di akhir bincang-bincang kita nih Mas Tio, apa yang ingin Anda katakan pada para petani di luar sana? Tidak saja di Bintang Ara Mas Tio, tapi bahkan di Tabalong pada khususnya, bahkan di mana saja para petani bisa menangkap siaran ini, yang ingin Anda sampaikan terkait dengan teknologi pertanian IAA ini Mas Tio? Ya. Saran kami sebagai penyuluh pertanian, para petani atau para pembudidaya tanaman jangan menyerah dengan kondisi cuaca ekstrim seperti sekarang ini. Artinya kita ada solusi, ada teknologi yang bisa diterapkan di kelompok tani atau di petani atau di tanaman budidaya kita. Cuma tinggal kemauannya aja lagi, Pak. Kemauan. Jadi kami berharap jangan menutup diri dengan teknologi-teknologi yang baru untuk bagi para petani, serap, lakukan, dan selalu berhubungan dengan penyuluhnya. Karena penyuluhnya ini salah satu petugas yang bisa membimbing lah, artinya mitra bagi petani, seperti itu aja. Oke, artinya ketika kita punya lahan pertanian, ya tanaman kita dirawat lah begitu ya, Mas Tio ya. Iya, apakah itu diberi pupuk atau dirawat, disiangi rumput-rumputnya, tidak bisa dibiarkan begitu saja ya Mas Tio, yang mengharapkan panen ujuk-ujuk panen begitu tidak mungkin ya. Oke, Muhammad Prasetyo, BPP Bintang Ara. Terima kasih Sama-sama, Pak. telah bergabung di kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan bincang-bincang kita ada manfaatnya ya Mas ya. Amin, alhamdulillah. Dan nanti kapan-kapan saya undang Anda lagi. Siap. Tentu saja dengan topik yang berbeda. Itu tadi teman-teman Mitra Tani di edisi kali ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf salah dan hilap kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.